adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kak Diana. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu keempat. Tema kita adalah berlaku jujur. Password kita adalah 1, 2, 3, stop. Tidak boleh bohong. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah, Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian. Dan jika kami akan memuji dan menyembah nama-Mu, biarlah itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Hore adik-adik, kakak percaya kita semua anak yang jujur. Dan pastinya kita disayang siapa? Disayang Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, yuk kita duduk dulu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarkan Tuhan mengubah hati adik-adik. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau panjunan, ku tanam liat, bentuk jadikan, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Ya Tuhan, kami mau Tuhan, supaya Engkau mengubah hati kami yang lembut seperti dirimu Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bapa, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu itu, agar bisa menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Hai, shalom adik-adik, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Wah, senang banget ya kita sudah merayakan hari Natal. Nah, di Natal ini adik-adik banyak dapat kado nggak? Wah, senang banget ya kita bisa banyak dapat kado.
Yang pasti kadonya adalah Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Nah adik-adik, 2 minggu ini kita belajar tentang jujur. Apakah adik-adik masih ingat apakah itu jujur? Coba dijawab ya. Jujur itu apa sih? Nah, jujur itu bukan hanya lewat perkataan, tapi apa yang kita lakukan itu juga harus berbuat jujur. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita bermain games dulu yuk. Kita mau menebak gambar perilaku apakah ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang menyontek. Apakah perilaku ini perilaku jujur? Tidak, ini perilaku tidak jujur. Nah, kalau gambar ini sedang ngapain ya? Oh, ada anak yang sedang mencuri uang mama. Ini perilaku jujur tidak ya? Tentu saja ini tidak jujur. Nah, kalau gambar ini lagi ngapain ya? Oh, ada yang mencuri ikan temannya. Curang ya. Ini juga perilaku tidak jujur. Dalam bermain, kita juga harus jujur. Kita tidak boleh curang dalam bermain bersama teman-teman. Ingat ya, kita adalah anak-anak Allah yang jujur. Tidak boleh berperilaku tidak jujur seperti gambar-gambar yang tadi ya adik-adik. Jadi, kelakuan yang tidak jujur itu jangan kita lakukan ya adik-adik. Sebenarnya perbuatan tidak jujur itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi Kak Mori nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi adik-adik harus ingat, apapun yang kita lakukan, ada suara hati yang menjaga kita. Itu namanya hati nurani adik-adik. Suara hati nurani artinya itu suara dari Roh Kudus. Ia akan berbicara dengan lembut kepada adik-adik di dalam hati adik-adik. Pada waktu kita mau mencuri uang mama, ada yang menegur. Ada bisikan yang berkata, "Jangan, itu dosa." Nah, saat itulah adik-adik harus lakukan untuk tidak mencuri uang mama. Disitulah suara hati atau suara Roh Kudus berbicara di hati kita. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang hidup jujur, yang selalu mendengarkan suara Roh Kudus. Kita baca yuk Alkitabnya di Mazmur 15 ayat 1 sampai 2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah adik-adik, yuk jaga sikap kita, jaga tingkah laku kita untuk selalu hidup jujur. Nah adik-adik, sekarang Kak Morin ada pertanyaan nih buat adik-adik. Coba adik-adik ingat-ingat, pernahkah adik-adik melakukan hal yang tidak jujur? Seperti contoh yang tadi, menyontek, mencuri uang mama, mencuri uang persembahan. Itu semuanya tidak baik ya adik-adik. Kita mau belajar hidup jujur. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal curang atau hal-hal yang tidak baik. Jika adik-adik pernah melakukannya secara sengaja atau tidak sengaja, yuk kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa yang tidak jujur kepada Tuhan. Tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, ampuni segala perbuatan kami atau segala perkataan kami yang tidak jujur Tuhan, yang bisa menyakiti hatimu atau menyakiti hati orang lain. Ampuni kami Tuhan, kami mau sekarang Tuhan untuk terus berlaku hidup dalam kejujuran-Mu Tuhan, dan biarlah suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita di dalam Matius 5 ayat 37.
Jika iya, hendaknya kamu katakan iya. Jika tidak, hendaknya kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yuk adik-adik angkat tangannya, kita mau terima berkat. Kita mau selesai ibadah kita hari ini. Ingat ya, kita mau hidup jujur. Angkat tangannya, tutup matanya. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan berkat ini tercurah buat anak-anak yang mendengarkan dan beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.